Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi nih di pembahasan soal KSN. Dan kali ini kita bakal bahasin soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Ya semoga sebelumnya Kanidia mohon maaf dulu. Kemarin ada masalah teknis dengan laptop jadi videonya lumayan lambat. Baru bisa ada lagi nih. Nah hari ini kita bakal bahasin soal nomor 30 sampai 35 ya. Tapi sebelum lanjut Kanidia juga mau bagi info kalau Kanidia lagi buka kelas intensif untuk KSN yang akan dilaksanakan akhir April kan 2021. Jadi yang mau gabung nanti boleh DM atau email ke Kanidia ya. Nah langsung aja kita baca soal nomor 30. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif yakni tindakan-tindakan yang diambil oleh Bank Sentral terkait dengan moral hazard seperti melakukan pengawasan, anjuran-anjuran yang menjaga moral dalam berbisnis di sektor keuangan. Nah, perkembangan sektor keuangan global dalam beberapa dekade terakhir ini turut meninggalkan beberapa rekam jejak suram berupa krisis multidimensi yang patut menjadi pembelajaran. Hantaman krisis global tahun 98, 2008, dan 2012 menyadarkan banyak negara bahwa betapa terintegrasinya perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Nah, para pengambil kebijakan semakin sadar dengan semakin terbukanya ekonomi, arus informasi, serta aliran barang dan jasa lintas negara. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di suatu negara akan berdampak ke negara lain. Nah, untuk mengelola resiko sebagai reaksi kebijakan negara lain, diperlukan kesamaan cara pandang nih, khususnya dari segi moneter dan fiskal, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, kebijakan ini tuh disebut sebagai apa sih? Oke, jadi dari panjangnya cerita kita tadi itu sebenarnya poin utamanya tuh kita butuh kebijakan ya yang diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan. Ya ini bukan sesuatu hal yang baru lagi, kita pasti udah tahu banget lah ya bahwa jika suatu negara mengalami goncangan, maksudnya perekonomiannya lagi nggak baik-baik aja, ternyata itu bisa berdampak kepada negara lain. Ya contohnya tahun 98, 2008 sampai 2012. Ini yang paling gede sih. Yang kecil-kecil juga banyak. Nah, jadi kita butuh kebijakan itu. Nah, kebijakan itu sebenarnya kalau kita pengen menjaga stabilitas sistem keuangan kita di ekonomi itu kita punya dua opsi yang bisa kita ambil dalam mencapai stabilitas sistem keuangan. Nanti kalian akan dapat ada yang kita sebut sebagai mikroprudensial, lalu ada makroprudensial. Aduh maaf tulisan Kanidia kayaknya kok kurang prudensial, astagfirullah. Oke. Nah bedanya apa kak makro dan mikro? Ya kalian bisa lihat lah ya, kalau mikro itu kan di ekonomi bahasanya lebih ke hal-hal yang kecil-kecil. Kalau makro hal-hal yang gede dan hal-hal yang besar kayak gitu. Nah mikroprudensial maupun makroprudensial itu spesialisasinya di dunia keuangan pastinya. Di Indonesia sendiri untuk kebijakan mikroprudensial itu dialihkan atau dipercayakan kepada OJK untuk mengatur ini. Sementara untuk makroprudensial itu diserahkan kepada Bank Sentral kita, Bank Indonesia. Contoh kebijakan yang diambil dalam hal kebijakan mikroprudensial apa sih kak? Ya misalnya ada kayak pengawasan atau evaluasi, tapi ini lebih spesifik pada individu-individu lembaga keuangan. Jadi kayak misalnya ada bank itu lebih fokus pada pengawasan nasabah, biar gak ada lagi kasus kak saya kena tipu di suatu lembaga keuangan. Nah agar tidak terjadi drama-drama seperti itu, di Indonesia ada OJK yang memang spesialisasinya di hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kecil yang berkaitan dengan nasabah tapi nggak bisa disepelekan juga pastinya. Nah kalau makroprudensial dia itu lebih ke istilahnya ranah keuangan yang lebih berat kayak gitu. Nah tentu saja kalau kalian lihat mungkin kayak kasusnya ini lebih kepada pengawasan dan monitoring terhadap sistem keuangan. Jadi tentu saja lebih berat dan lebih mungkin kalau segi tugas pasti lebih susah kali ya. Nah dari cerita kita ini kan katanya ada kasus di negara lain yang bisa berefek kepada negara kita sendiri. Nah ini baiknya kita menggunakan apa? Ya udah pasti jawaban yang paling cocok kalau kasus seperti ini itu lebih fokus pada kebijakan makroprudensial kayak gitu. Nah selanjutnya soal nomor 31. Alasan pemerintah memilih membangun infrastruktur sebagai prioritas anggaran adalah sebagai berikut. Nah nanti kalian bisa baca aja, kan dia mungkin gak usah terlalu banyak baca.
Pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan tersebut, nih ya, ada 5 pernyataan yang merupakan alasan pemerintah mengutamakan pembangunan infrastruktur itu sebagai prioritas anggaran. Ya, kita tahu bahwa dalam APBN kita tuh punya banyak pos-pos anggaran lah ya, pos pengeluaran mau dipakai untuk apa dan untuk apa. Nah, tapi infrastruktur ini ternyata posisinya sangat-sangat penting loh dijadikan sebagai prioritas dalam anggaran. Artinya apa? Uang kita bakal banyak dihabiskan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri kita udah bisa tahu lah ya. Ada yang sifatnya physically bisa kita lihat. Misalnya jembatan, jalanan, itu infrastruktur yang fisik ya. Nah, memang ada kok infrastruktur yang nggak physically bisa kita lihat. Ada namanya infrastruktur sosial. Jadi lebih kepada pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi nggak kita lihat tapi tentu saja kita rasakan. Nah, dari 5 alasan di sini nih yang dipaparkan, katanya yang merupakan alasan pemerintah nih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Kalau kalian baca, nanti itu jawabannya bentar ya. Jadi kalau kayak infrastruktur merupakan syarat bagi pembangunan Indonesia yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat merupakan negara berkembang dan seterusnya dan seterusnya. Ini tuh bukan kayak alasan utama ya. Alasan utama dari kenapa infrastruktur harus dijadikan prioritas anggaran itu nanti kalian akan lihat di poin ke 2, lalu selanjutnya poin ketiga dan poin keempat. Pertama, kita adalah negara kepulauan, ya kan, yang ada batas antar satu daerah dengan daerah lain. Maka kita perlu infrastruktur dong, biar mobilitas kita bisa lebih enak. Kalau mobilitas masyarakat atau barang itu baik, tentu saja perekonomian itu bisa lebih cepat berkembang. Nah, kalau yang ini, infrastruktur konektivitas ditambah dengan infrastruktur energi yang merata akan meningkatkan produktivitas, tentu saja. Ini hal yang sangat penting. Kalau misalnya jalanan bagus dan fasilitas-fasilitas lain bagus, tentu saja kita akan jadi lebih produktif. Ya, kayak gitu. Jadi jawabannya ini lebih fokus ke 2, 3, dan 4. Nanti kalian bisa baca ininya ya. Sekalian nanti dia usahain upload soal KSN di link description. Jadi kalian bisa lihat dan pelajari nanti lebih detail ya. Supaya kalian gak terlalu pusing ya. Takutnya videonya kepanjangan kan, gawat ya. Oke, soal nomor 32. Di 32 ini kita punya data APBN ya. Apa sih kepanjangan APBN? Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Oke, jadi harus dipahami. Kadang ada yang suka bilang anggaran, pengeluaran, dan belanja. Nah, sama aja pengeluaran dan belanja itu. Oke, jadi hanya fokus di 2 hal sebenarnya APBN ini. Kalau nggak pendapatan, ya pasti tentang belanja. Nah, karena dia gedein dikit kan, agak kecilan ya. Jadi di sini tuh kita punya data, oke, nggak terlalu gede ya. Di sini tuh kita punya data Outlook APBN 2017 dan 2018. Nah, jadi kita kalau sekali lihat ini ada 2 tahun, biasanya sih kita disuruh mengcompare, membandingkan antara satu APBN dengan APBN yang lain. Nah, sekarang langsung kita lihat aja deh. Di soal itu yang ditanyain apa ya? Berdasarkan pernyataan yang tepat berdasarkan data di atas. Oke, jadi soal ini tuh soal mencari jawaban. Kita hanya disuruh untuk mengeliminasi A sampai E, yang mana sih yang cocok, yang mana sih yang benar. Nah, kita lihat dulu ya. Pada tahun 2018, negara mengalami defisit, sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan cara membayar pinjaman ke negara lain. Oke, jadi dalam satu APBN, tadi kita udah bilang bahwa pendapatan, consists of pendapatan dan belanja ya. Dan kita bisa bilang secara umum itu struktur APBN yang paling umum pasti hanya ada 2 ya. Kalau enggak pendapatannya yang lebih gede, berarti belanjanya yang lebih gede ya. Jadi misalnya kondisi pertama, pendapatannya itu lebih besar daripada belanja negara. Saya nggak pernah lihat belanja negara deh. Ya emang belanja negara itu maksudnya pengeluaran pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan uang untuk masyarakat atau untuk kegiatan-kegiatan operasional, itulah yang kita sebut sebagai belanja. Jadi bukan pergi ke mall dan shopping dan seterusnya, bukan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam satu negara pendapatannya itu lebih gede daripada belanjanya, kita sebut negara itu lagi mengalami surplus. Kalau kebalikannya lebih banyak belanjanya, itulah yang kita sebut sebagai defisit. Nah, kita di sini udah punya 2 tahun yang berbeda ya, ada 2018 dan 2019. Sekali lihat kita bisa bilang bahwa
oh di 2018 itu belanja kita lebih gede Kak dibandingkan pendapatan, ya kan? Nanti kalian sisa selisin aja 2.200 dikurang dengan 1.800-an. Nah, berarti di 2018 kita mengalami apa? Iya, mengalami defisit. Apa kabar 2017, Kak? Nah, coba kita lihat deh. 17 itu belanja kita nyampe 2.000 sekian. Sementara pendapatan kita cuma 1.700-an. Nah, sama juga, sedih banget ternyata. Dalam 2 tahun berturut-turut yang kita punya data ini, negara kita mengalami defisit. Tentu saja bukan hal yang bisa membuat kita lumayan bangga ya. Nah sekarang yang ditanyain di soal itu adalah pernyataan yang tepat berdasarkan data. Ya jadi ini istilahnya soal mencari jawaban ya. Karena kita nggak tahu. Kita harus mencari satu persatu jawaban terbaik. Oke, bagian A. Tahun 2018 negara mengalami defisit. Oke, benar ya, 18 kita defisit sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan cara membayar pinjaman. Oke. Kita saat ini lagi defisit. Kalau defisit butuh uang apa kelebihan uang? Butuh uang dong. Nah kalau kita butuh uang, bijak gak sih kalau kita menjadi orang yang membayar pinjaman? Saya sebenarnya lagi butuh uang nih, tapi ini saya bayar utang ya. Itu pas gak sih timingnya? Ya jawabannya kurang tepat coy, kurang cocok ya. Jadi salah ya, salah posisi kalau kita butuh duit malah kita pergi bayar pinjaman. Bagian B, anggaran kita mengalami surplus loh. Kapan kita mengalami surplus? Mungkin di tahun yang lain iya, tapi di soal kita nggak. Dalam 2 tahun yang kita punya datanya, semua mengalami defisit. Bagian C, 2018 surplus. Salah, kita nggak ada surplus 2018. Ya, bagian D, 2018 kita defisit. Oke, cocok sampai sini. Sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan membeli kembali surat utang negara. Ya, kita beli kembali nih surat utang. Jadi buat kalian yang mungkin pernah dengar ya, kalau misalnya negara lagi dalam kondisi apa ya istilahnya, lagi butuh duit, salah satu opsinya untuk bisa mendapatkan uang untuk menutupi pengeluaran itu dengan cara menerbitkan surat utang. Ini bisa dijual ke masyarakat dengan ya nanti akan dibayarkan kembali beserta dengan bonus berupa bunga. Nah, dalam kondisi ini katanya kita lagi defisit, so kita lagi butuh duit kan. Nah benar gak sih kalau kita juga sekalian membeli kembali? Jadi kan ceritanya tadi kita butuh duit. Kita akhirnya memberikan tawaran ke masyarakat. Negara punya surat utang nih, yang mau beli siapa? Oke, saat itu. Tapi saat ini kita datang ke masyarakat dan bilang, masyarakat sini deh surat utang yang kemarin negara kasih ke kalian. Negara saat ini udah mau bayar kembali, mau beli kembali. Cocok gak tuh timingnya? Ya salah, karena kalau kita beli kembali berarti kita juga akan mengeluarkan duit yang mana itu malah membuat kita tambah susah. Kita saja lagi butuh duit karena lagi defisit kayak gitu. Jadi bagian D sayangnya timingnya sangat gak pas lah kalau kita beli kembali surat utang yang kita udah jual sebelumnya. Berarti udah pasti Kak jawabannya Kita cek dulu lah. Anggaran negara tahun 18 mengalami defisit. Oke, sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan dengan cara menambah utang. Ya, tadi sekali lagi di defisit kita butuh duit. Ya walaupun ini hal yang bukan sesuatu yang membanggakan, tapi bisa dibilang salah satu opsi yang biasanya diambil negara agar bisa punya pendapatan, ya maksudnya punya sumber uang, itu adalah dengan ngutang. Ngutangnya kemana Kak? Ya terserah, bisa ke masyarakat sendiri, ke lembaga-lembaga internasional, ataupun ke negara-negara yang kita udah punya hubungan bilateral yang baik misalnya, kayak gitu. Jadi emang jawabannya paling cocok bagian E. Ya walaupun mungkin banyak di antara masyarakat kita, netizen Indonesia mungkin yang nyinyir, negara ngutang dulu kerjaannya kapan sih? Ya memang ngutang gak ada yang bagus, tapi ya sometimes kita harus mengambil ini karena mungkin udah gak ada lagi opsi terbaik. Kayak gitu. Oke, nomor 33. Tiara bekerja di PT ABC dengan memperoleh gaji 10 juta per bulan. Biaya jabatannya 5%, lalu dia juga bayar iuran untuk pensiunan itu 50.000 per bulan. Tiara sudah menikah dan belum punya anak. Nah, penghasilan tidak kena pajak tahun 2018 itu sebagai berikut. Untuk wajib pajak pribadi 54 juta, untuk yang sudah menikah ditambah 4,5 juta. Lalu kalau punya anak itu juga ada 4,5 juta ya tanggungannya, tapi dengan catatan maksimal 3 anak aja. Lewat dari itu tetap dihitung 3 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jumlah PPh yang harus dibayarkan sama si Tiara ini? Nah, kalau kita pengen mencari PPh, ini dramanya lumayan panjang, jadi perhatikan baik-baik ya.
Pertama-tama kalau pengen mencari PPh ya, pajak penghasilan, kita harus tahu dulu penghasilan kotor dari si wajib pajak. Nama wajib pajak kita adalah Tiara ya. Wajib pajak kita Tiara punya penghasilan kotor 10 juta per bulan. Nah kalau menghitung ini harus dalam tahun ya. Jadi kita kali 12 lah ya. Jadi nanti penghasilan kotor Tiara ternyata 120 juta dalam 1 tahunnya. Nah sekarang ternyata tadi di informasi Tiara juga punya tanggungan-tanggungan lain yang harus dibayar. Jadi punya biaya-biaya lain ya, potongan-potongan kayak gitu. Nah potongan pertamanya tadi apa? Jabatan, ada jabatan ya. Jadi pertama Tiara harus bayar biaya jabatan itu katanya 5%. 5% dari berapa Kak? Dari penghasilannya ya, penghasilan kotornya. Jadi 5% dari 120 juta. Nah itu berapa tuh? 5 ya 6 juta lah ya. 6 juta rupiah. Itu untuk biaya jabatan. Selain biaya jabatan katanya ada iuran pensiun juga berapa nih? 50.000 per bulannya. Jadi ini sekali lagi kita harus convert dalam tahun. Jadi si 50.000 itu masih harus kita kali lagi dengan 12 ya. Kan setahun ada 12 bulan. Ini 600.000. Nah pengeluaran yang Tiara lakukan ini bersifat mengurangi penghasilan kotornya ya. Nantinya hasil pengurangan itu akan menghasilkan sesuatu yang kita sebut sebagai inilah penghasilan bersih dari si wajib pajak kita yang bernama Tiara. Kalian kurangi deh 120 juta kurang 6 juta kurang 600.000. Nanti bakal ketemu angkanya 113 juta. Iya 400.000. Itu kayak yang harus dibayar Tiara dalam 1 tahun pajaknya. Wah gak mungkin. Dia punya gaji cuma 120 juta disuruh bayar 113. Gimana cara hidupnya? Kayak gitu. Nah jadi apa yang harus kita lakukan setelah dapat penghasilan bersihnya? Kita harus tetap mengurangi penghasilan bersihnya dengan penghasilan tidak kena pajak. Yang tadi udah ada tuh tabelnya di belakang. Ada kalau pribadi 54 juta. Ya, jadi untuk Tiara dulu, wajib pajak pribadi untuk dirinya sendiri itu berapa? 54 juta. Artinya apa Kak 54 juta itu? Ya artinya negara menganggap bahwa dalam 1 tahun seseorang itu sudah bisa dianggap hidup layak itu dengan biaya 54 juta. Jadi kalau kalian punya penghasilan dan bekerja selama setahun tapi gajinya belum nyampe 54 juta, ya nggak usah bayar pajak karena memang angkanya aja belum nyampe kayak gitu. Itu namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah tapi kalau kamu juga menikah dan apalagi punya anak, penghasilan nggak kena pajakmu akan lebih gede lagi. Tiara di sini katanya sudah menikah, berarti nambah lagi ya. Untuk yang kawin berapa? 4,5 juta. Kayak gitu, 4,5 juta. Nah sekarang kita kurangi dulu untuk mengetahui berapa sih PTKP dari si Tiara. Ini kalau dijumlah dapatnya 500.000 ya. Kayak gitu. Nah selanjutnya gimana Kak? Nah selanjutnya terakhir kita tinggal mencari tahu PKP, penghasilan kena pajak dari si Tiara. Didapatkan dengan cara mengurangi penghasilan bersihnya dengan penghasilan yang tidak kena pajak. Penghasilan bersih dari Tiara tadi itu sebesar berapa? 113.400.000 kita kurangi dengan 58.500.000. Nanti dapat angkanya sebesar berapa? Ya sisa sedikit. Sisa 54.900.000 rupiah. Hah, Tiara bayar sampai 54 juta Kak setahun? Enggak. Ini adalah penghasilannya yang kena pajak, bukan pajak penghasilan. Beda ya. Nah, kalau udah dapat angka PKP di Indonesia sendiri ada aturan tuh dalam menentukan berapa pajak yang kamu akan bayar itu berdasarkan tarif-tarif pajak ya sesuai dengan PKP yang kamu miliki. Nah, kebanyakan memang data yang dimiliki itu dalam bentuk tabel ya. Cuma kalau Kanidi sendiri bahasin soal pajak penghasilan itu lebih suka bahasinnya dalam versi kayak gini. Jadi ada kayak apa ya istilahnya? Garis batas kayak gini. Aduh kok miring. Kayak gini. Oh ini sesukai kita ya. Oke. Kayak gini. Nanti Kanidi buatin kayak batas-batas lah supaya enak. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang tahun 2008 ya, nomor 36, itu kalau penghasilan kita dari 0 sampai 50 juta, kita bakal dapat tarif pajak sebesar 5% ya. Nah, kalau dia di antara 50 sampai 250,
Ini harus dihafal ya Kak. Sebaiknya sih, karena bercermin dari soal ini aja, dia bicara tentang pajak tapi nggak ada data tarif pajaknya. Jadi lebih baik dihafal, mudah kok untuk dihafal. Terus kalau sampai 500 juta, ini juta semua ya, tarif pajaknya naik lagi menjadi 25%. Di atas 500 ya udah pasti paling tinggi, 30% kayak gitu. Nah untuk si Tiara ini gimana dong Kak? Nah caranya kita udah tahu kalau datanya tadi PKP-nya sisa 54.900.000. Berarti kalau kita mau patok titiknya kurang lebih ada di sini kali ya, kira-kira 54,9. Nah berarti langsung dikaliin aja Kak, 54,9 itu dengan 15%. Nah itu kesalahan yang sering banget terjadi, nggak boleh kayak gitu. Dia ada di level kedua. Dan dalam menghitung PPh, kalau katakan dia itu kamu harus melewati semua step yang harus kamu lalui. Karena kamu ada di level kedua, berarti kamu harus lewat dong step pertama. Caranya gimana? Tadi kan di step pertama 0 sampai 50 juta kan, dan harus bayar tarif pajaknya 5%. Jadi kamu selisin aja tuh dari 50 ke 0 itu berapa angkanya? Ya 50 juta kan. Kamu kaliin deh dengan tarif pajak yang 5%. Jadi 50 juta kita kali dengan si 5%. Nah nanti hasil kalinya adalah 2.500.000 kayak gitu. Lalu masih ada kan kita sampai di sini aja. Yang di atas itu nggak usah diabaikan aja lah ya, di atas 54 karena kan kita batasnya cuma sampai 54. Nah 54 ke 50 itu udah masuk tarif 15%. Caranya kamu kurangi 54,9 kurang 50 berapa? Ya jawabannya 4.900.000 kan. Itulah yang akan kita kali dengan 15% kayak gitu. Nanti kalau kalian kali dapatnya 735.000. Nah 2 angka ini udah sampai situ aja ya Kak? Iya karena kan dia cuma sampai di level kedua, nggak nyampe di atas 500 atau di tempat yang lain. Nah jadi tinggal kita jumlahin aja deh dua data yang kita punya ini. Nah sekali lihat kita udah bisa tahu, oh ini pasti sekitaran 3 juta. Lebih tepatnya di angka 3.235.000. Inilah pajak penghasilan yang harus dibayar Tiara karena dia punya penghasilan tadi berapa totalnya? Ya 120 juta. Jadi nggak sebanyak itulah ya. Penghasilan udah segede itu, bayar pajaknya cuma segini. Apalagi kalau Tiara udah punya anak. Wah lebih banyak anaknya lagi, pasti pajaknya akan lebih gede lagi. Nah jadi kalau kita lihat 3.200.000. Wah nggak ada tuh Kak jawabannya, salah dong Kak perhitungannya. Ya kalau kali dia sih santai aja ya, dalam dunia KSN bukan sesuatu yang baru kalau soalnya nggak ada jawabannya. Jadi yang harus kita lakukan ya udah tetap yakin aja bahwa jawaban kita benar, tapi tetap harus pilih jawabannya karena menurut pengalaman juga kunci-kunci KSN yang beredar itu selalu ada jawaban. Ya walaupun mungkin disengaja dibuat salah apa gimana nggak tahu kan dia juga. Jadi yang dilakukan adalah jawab aja, berdoa aja semoga jawaban yang kamu pilih itu dianggap benar atau ya setidaknya dikasih jadi bonus lah kayak gitu. Ya jadi perbanyak aja konsep biar kitanya nggak terlalu kaget kalau ada kondisi-kondisi seperti ini. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 34. Di sini katanya di bawah ini analisis manakah yang benar jika terjadi peningkatan impor yang melebihi peningkatan ekspor. Oke, kita bisa bilang bahwa impor kita lebih gede daripada ekspor. Sekali lihat kita udah bisa bilang bahwa ini kondisi yang buruk pastinya. Kita lebih rajin beli barang dari luar, sementara barang kita yang kita coba jual keluar itu kondisinya nggak terlalu laku. Ya mungkin karena ada banyak kondisi lah. Nah kita disuruh untuk mencari yang mana sih kondisi yang akan menjadi akibat dari kondisi ini. Nah sekarang kita mulai dari bagian A. Impor meningkat melebihi ekspor akan membuat permintaan dolar meningkat. Benar nggak sih? Ya kan tadi kita bilang impor kita lagi banyak-banyaknya. Udah pasti kita harus bayar pakai mata uang asing dong. Ya dalam hal ini kita pasti bayar pakai dolar misalnya. Ya memang kebanyakan kita transaksinya memang pakai dolar sih kalau di luar kayak gitu. Jadi permintaan dolar meningkat, oke, benar. Nah apakah kalau permintaan dolar meningkat, excess supply akan terjadi pada rupiah? Excess supply itu artinya lebih banyak rupiah yang ditawarkan daripada rupiah yang diminta. Nah benar nggak terjadi kayak gitu? Ya benar, karena orang lagi nggak butuh rupiah saat ini, orang lagi butuh dolar. Jadi mohon maaf ya rupiah lagi kurang pamor nih dalam kondisi seperti ini. Dan akibatnya apa sih? Ya kalau kita bilang di ekonomi ya, jika impor kita lebih gede, maka akan menyebabkan
mata uang kita alias rupiah ya pasti melemah ya. Nah sementara dolar akan menguat. Kenapa ya? Karena posisinya kita lagi butuh banget dolar. Bayangin kalau misalnya ada suatu barang yang lagi banyak banget orang yang minta, pasti harganya mahal. Jadi dolar itu samain aja dengan barang. Banyak yang minta pasti banyak, akan menyebabkan harga dolar mahal. Harga dolar mahal, rupiah menguat, rupiah melemah, dolar menguat. Dan kalau rupiah melemah, ini namanya depresiasi ya. Ini karena akibat mekanisme pasar, bukan disengaja. Kalau disengaja namanya devaluasi. Jadi depresiasi rupiah benar banget terjadi. Akibatnya karena kondisi ini tentu saja bukan hal yang baik ya kalau kita terus melemah mata uangnya. Pemerintah harus menjadi hero. Dengan cara apa? Pemerintah kan pasti punya cadangan dolar ya. Cadangan devisa berupa dolar yang dia miliki itu dia bisa lepas ke pasaran. Dia bisa jual, nantinya akan berakibat dolar itu stoknya di pasaran udah nggak terlalu limit, udah nggak terlalu terbatas. Sehingga nanti harapannya dolar bisa menurun pelan-pelan dan rupiah nilainya bisa kembali menaik lagi kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memang harus melepaskan dolar yang dimiliki. Tapi tentu saja akibatnya cadangan devisa kita yang berupa dolar itu bakal berkurang pastinya. Oke, jadi untuk nomor 34 ini, kayaknya udah capek banget ngomongnya ya. Nomor 34 ini emang paling benar jawabannya bagian A, gitu ya. Kalau bagian B salahnya ya apresiasi itu mata uang kita, rupiah itu menguat ya, enggak, kita melemah. Devaluasi itu kita melemah tapi disengaja ya, kalau Indonesia enggak kayak gitu sistemnya. Depresiasi oke, benar, cuma salahnya di sini nih, excess demand, salah ya. Nggak banyak yang minta rupiah ya, adanya minta dolar. Devaluasi juga salah. Jadi emang udah paling cocok jawabannya di bagian A. Gitu ya. Oke, soal nomor 35. Kebijakan subsidi ekspor diterapkan oleh pemerintah saat apa? A. Harga di pasar domestik naik tidak terkendali. B. Negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global dengan negara lain. C. Produsen dalam negeri terancam oleh investor dari luar. D. Harga di pasar internasional naik tidak terkendali. Atau yang E. Industri dalam negeri baru tumbuh. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa sih niatan kita memberikan subsidi ekspor? Ya, jadi subsidi ekspor itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada eksportir, kepada mereka yang menjual barang ke luar negeri. Harapannya apa, Kak? Ya, kalau ada yang berhasil menjual barang ke luar negeri, itu kan sesuatu yang bagus ya. Harusnya kita bangga dong. Akhirnya barang kita dinotis sama orang-orang luar. Nah, tapi kan kalau udah nyampe di luar, ada aja alasan sehingga produk kita nggak dilirik. Misalnya, dari segi yang paling utama, mungkin harganya kurang bisa bersaing, harganya mahal. Mungkin kualitas udah oke, tapi harganya mahal. Maka, supaya orang nggak mikir lagi si bule-bule itu untuk beli barang kita harus bisa membuat barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Dengan cara apa? Kita berilah subsidi. Dengan subsidi itu harapannya biaya atau pengeluaran yang dilakukan oleh eksportir itu bisa berkurang. Dan pada akhirnya bisa menekan harga jual barang ekspornya. Kalau harga jual barang ekspornya murah, pasti bisa bersaing deh dengan produk luar. Nah, ngomongin tentang subsidi ekspor, itu has nothing to do banget sama impor. Sama pasar domestik kita. Kita nggak fokus pada, Kak tapi dalam negeri banyak banget tuh barang-barang impor. Nah, itu urusan yang berbeda. Soal ini hanya fokus pada subsidi ekspor. Jadi kita ingin mendongkrak eksportir kita. Karena kalau mendongkrak ekspor ya, karena kalau ekspor kita naik, itu pasti akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian dalam negeri. Jadi jawabannya yang mana yang paling benar? Ya jawabannya bagian B. Negara lagi sedang bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar. Agar orang-orang luar itu mau dan gak mikir-mikir lagi kalau mau beli barang Indonesia. Ya gitu. Ya kan ide rasa udah cukup untuk pembahasan ini. Nanti insya Allah satu part terakhir untuk 36 dan 40 akan dibuatin video terpisah. Jadi kalau kalian senang dengan video ini, bantu support kan ide dengan cara di subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terutama yang lagi berjuang KSN agar bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan. Amin. Itu aja mungkin Pedias. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum.